Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahrilta. Gimana kabarnya? Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kembali saya hadir untuk berbagi konten, yaitu cara cepat membuat SKP Sanitasi Lingkungan 2022 yang sudah disesuaikan dengan Permen 46 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Yang ini. Dan tentunya butir kegiatannya tetap mengacu pada Permen 71 tahun 2021 tentang jabatan personal tenaga sanitasi lingkungan. Yang ini ya. Di dalam Permen 6 tahun 2022 ini ada beberapa hal penting yang teman-teman sanitarian atau sanitasi lingkungan harus ketahui. Di antaranya seperti dalam rangka penyusunan SKP, sanitarian wajib melakukan dialog kinerja ya dengan pimpinan terlebih awal ya untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Ini contoh ekspektasinya saya perlihatkan dulu ya, seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat ini contoh-contoh ekspektasi dari pimpinannya seperti ini. Sebentar saya akan jelaskan dengan rinci ya, seperti itu. Yang kedua, hasil dialog kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen sasaran kinerja pegawai ya. Lalu yang ketiga, standar perilaku kerja pegawai didasarkan pada nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Seperti itu ya teman-teman. Yang manakah itu berakhlak? Yang ini ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini berbeda dengan SKP 2021, di mana penilaian perilaku kerjanya yaitu yang ini ya, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Dulu penilaian perilaku kerja di sini hanya langsung mendapatkan nilai di sini ya teman-teman. Sedangkan yang sekarang ini tidak seperti itu lagi. Jadi misalkan perilaku kerjanya itu di sini berdasarkan ekspektasi pimpinan. Nanti teman-teman tinggal pilih-pilih di sini ekspektasi pimpinannya. Dimana sebelumnya saya katakan bahwa ekspektasi pimpinan itu dari awal kita sepakati memang ya, kita bikin dialog kinerja dengan pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi seperti ini. Jadi kalau sudah ada ekspektasinya nanti tinggal ditulis di sini ya, bukan lagi nilai. Kemudian untuk format 2021, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan ini sudah dihilangkan ya, diganti dengan yang berakhlak seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat SKP sanitasi lingkungan ya 2022 dengan cepat? Simak terus ya, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Sebelum kita membahas mengenai cara membuat SKP sanitasi lingkungan 2022 dengan cepat, saya ingatkan kepada teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya agar teman-temanlah yang pertama mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari Fahrilta Channel. Ini adalah file aplikasi sederhana berbasis Excel untuk memperlihatkan cara membuat SKP sanitasi lingkungan 2022 dengan cepat, di mana cukup dengan beberapa langkah teman-teman sanitasi lingkungan dapat menyelesaikan pembuatan SKP 2022 sesuai dengan Permen 6 tahun 2022. Sebelum masuk ke langkah yang pertama, saya akan jelaskan dulu tampilan yang ada di menu ini atau di dashboard ini ya. Ini kita lihat di sini ada dua macam ya teman-teman, ada yang warna biru sheetnya dan ada yang warna hijau kekuning-kuningan. Nah di sini ada yang bertanya, kok masih ada yang kosong ini ya? Sebentar akan terisi secara otomatis ya. Ini setelah biodatanya
terisi. Misalkan datanya diisi di sini nomor urutnya ya, nomor urut 1 atau 2 dan seterusnya. Kita kembali, ini sudah terbuka secara otomatis ya, yang tulisan yang warna hitam ini. Nah, saya akan jelaskan dulu bahwa yang biru ini, sheet yang warna biru ini adalah sheet pelengkap ya, atau sheet tambahan. Nah, kemudian yang sheet yang warna hijau ini adalah sheet yang aslinya ya. Jadi ada berapa di sini? Ini 4 ke bawah, ada 6 ke samping, jadi 4 kali 6 itu 24 sheet ya. Nah, saya akan jelaskan dulu sheet yang intinya ini teman-teman ya. Yang ke-24 ini semuanya tidak digunakan ya. Saya cuma sampaikan bahwa di Permen 46 yang baru ini ada 24 format untuk pembuatan SKP. Itu pun terbagi beberapa macam, karena SKP seperti kita ketahui terbagi 2 ya. Ada SKP untuk JPT atau jenjang atau jabatan pimpinan tinggi atau pimpinan tinggi pratama, ada juga untuk staf ya. Jadi terbagi 2. Kemudian formatnya pun juga terbagi 2 ya, ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif. Sehingga saya sengaja bagi di sini yang warna merah ini tulisannya ya, khusus untuk jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Nah, kita ketahui bahwa sanitasi lingkungan itu masuk ke jabatan fungsional, sehingga yang saya akan bahas hari ini adalah yang tulisan yang warna merah ini, seperti itu teman-teman. Yang lainnya ini seperti ini, cukup diketahui saja, saya tidak akan bahas untuk hari ini. Seperti ini ya, SKP JPT kualitatif itu berada di halaman 32 Permen 6. Kemudian SKP JPT kuantitatif berada di halaman 34. Silakan dibuka permenpannya ya. Misalkan ini 32 ya. Nah, di sini ketik saja di sini halamannya 32 ya. Seperti ini ya teman-teman, lalu di enter. Nah, maka akan muncul formatnya seperti ini teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian yang ini SKP JPT kuantitatif halaman 34, manual indikator, workblock, matris pembagian peran hasil 1 tingkat. Kalau ini matris pembagian peran dan hasil yang 2 tingkat. Kemudian SKP JA dan JF kualitatif, SKP JA dan JF kuantitatif. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa khusus untuk sanitasi lingkungan kita menggunakan format SKP JA dan JF kuantitatif ya, seperti di halaman 57. Klik yang ini formatnya. Kalau di Permenpan teman ketik di sini halaman 57. Nah, seperti ini formatnya teman-teman ya, persis sama seperti itu. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pembuatan SKP sanitasi lingkungan 2022. Langkah pertama ya teman-teman, isi data pribadi Anda di sheet database. Nah, seperti ini ya. Kita kembali dulu ya, kita hapus dulu yang ini. Tuh, kembali ini akan kosongnya. Nanti teman-teman di sini kosong semuanya ya. Saya perlihatkan dulu SKP-nya juga, ini yang warna-warna kuning ini kosong, nanti akan terisi secara otomatis dan warnanya akan berubah menjadi putih ya teman-teman jika sudah ada isinya. Kemudian yang ini matris jabatan juga kosong ya teman-teman. Kemudian sampulnya juga masih kosong ya, kosong. Nah, nanti perhatikan kalau masih ada warna kuning ya, berarti masih ada yang belum terisi ya, seperti itu. Kemudian yang ini, nah ini juga masih kosong. Kemudian yang ini juga kosong ya teman-teman, semuanya masih kosong ya. Ya, ini ekspektasi pimpinannya juga masih kosong. Nah, itu nanti diperhatikan satu-satu ya, supaya tidak ada yang masih kosong, harus terisi semua. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini. Oke, kita masuk ke langkah pertama ya. Isi data pribadi Anda di sheet database. Nah, ini database-nya. Ini saya sudah siapkan ada 15 data sanitasi lingkungan ya. Ini contoh saja ya teman-teman, yang mewakili
golongan terendah yang ini ya, golongan 2C sampai golongan tertinggi golongan 4 ya, mulai dari sanitasi lingkungan terampil, mahir, penyelia, pertama, muda, madya, dan utama. Ini sudah ada semua teman-teman. Kemudian teman-teman nanti lihat kira-kira teman-teman di pangkatnya berapa. Misalkan saya contohkan ya, yang ini nomor 6, penata tingkat 1 golongan 3D, sanitasi lingkungan penyelia. Misalkan teman-teman sama ini penyedia, kopi saja yang ini teman-teman, atau teman-teman edit saja ini nomor 6 ya, anggap saja ini yang diedit, yang lain yang warna putih yang diedit, yang warna kuning ini sudah patennya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman nomor urut 6, kita kembali ke menu. Selanjutnya di langkah kedua, masukkan nomor urut Anda di sheet biodata. Nah ini klik biodata, nomor urut, ketikkan di sini nomor urut 6 ya teman-teman. Tadi kan nomor urut 6 ya, ini contoh saja teman-teman ya. Setelah diketik ini kembali ke menu, lalu masuk ke langkah berikutnya. Di langkah ketiga, pilih butir kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja beserta targetnya di sheet SKP. Nah ini sheet SKP, klik ini secara otomatis sudah ada butir kegiatannya ya. Nah ini targetnya ya, seperti itu. Kemudian silakan teman-teman pilih. Ini secara otomatis teman-teman di sini akan muncul ya. Ini diperlebar dulu sedikit ya, seperti itu. Nah, di sini secara otomatis muncul ada 18 kegiatan ya, khusus untuk sanitasi lingkungan penyelia. Kalau misalkan saya rubah ya, ini kita klik ke bawah, ini mahir ada 10 ya. Ini terampil ada 12. Nah, ini jika sanitasi lingkungan ahli pertama ada 22 dan seterusnya ya. Muda ada 24 dan seterusnya. Kita kembali ke nomor 6 ya teman-teman ya. Kita contohkan sanitasi lingkungan penyelia. Ini sudah jadi teman-teman ya, ada 18. Kalau misalkan teman-teman 18 butir kegiatan ini sesuai dengan Permen-Pan 71 tahun 2021 ini betul dilaksanakan di tempat kerjanya ya, oke, dipertahankan. Tetapi jika misalkan teman-teman mengatakan, oh saya tidak melaksanakan semua, hanya sebagian, nah teman-teman tinggal pilih di sini nomor-nomor berapa saja yang teman-teman laksanakan di tempat kerjanya di sheet atau kolom yang warna kuning ini ya. Caranya hapus saja dulu, misalkan semuanya dihapus ya. Nah, secara otomatis semuanya akan terhapus juga. Jadi teman-teman tinggal pilih di sini di pojok paling kiri, misalkan nomor urut 1 dilaksanakan, nomor 2 tidak, nomor 3 dilaksanakan, nomor 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, seperti itu ya teman-temannya. Ini contoh saya teman-teman. Kalau misalkan masih mau ditambah silahkan tambah, atau mau dikurangi silahkan dikurangi, tetapi jangan ada yang bolong. Misalkan 89 ini tidak dilaksanakan, dihapus ini ya. Nah, seperti ini, misalkan jangan ada bolong seperti ini. Nah nomor ini yang dinaikkan ke sini teman-temannya, tinggal di copy lalu diklik di sini lalu di enter, dan yang ini dihapus yang di bawah ya. Seperti itu caranya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, nah, kita kembali ke menu. Selanjutnya di langkah keempat, isi ekspektasi pimpinan di sheet SKP JA dan JF yang ini ya. Klik yang ini. Nah, ini secara otomatis akan muncul kegiatan-kegiatan yang teman-teman telah pilih tadi, ada 9 kegiatan ya. Kemudian tinggal mengisi ekspektasi pimpinan di sini ya. Ini sudah ada pilihannya, klik di sini, tinggal pilih-pilih ya ekspektasi pimpinannya yang sudah disepakati dari awal. Seperti itu, misalkan dipilih sini. Nah, klik lagi di sini ya teman-teman, pilih lagi di sini, seperti itu ya. Tinggal teman-teman pilih-pilih saja ya, seperti ini. Kalau misalkan dari beberapa pilihan ini ada tidak sesuai atau ada yang pilihan lain yang tidak ada di sini, teman-teman bisa menambahkannya di sheet ekspektasi ya teman-teman ya. Misalkan diklik di sini, dari sekian ini pilihannya ternyata tidak ada apa namanya, dari pilihan ini tidak ada
yang sesuai, silakan teman-teman tambahkan di sheet ekspektasi pimpinan. Caranya klik yang paling sini di ujung kanan, klik ini ekspektasi pimpinan. Nah, di sini teman-teman ini ada teorinya, kemudian ini ada ekspektasi pimpinannya. Di sini teman-teman nanti edit ya. Selanjutnya kita kembali ke menu ya. Nah, di langkah kelima, isi dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi di sheet lampiran SKP yang ini. Oke, di sini ada isi dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Ini teman-teman tinggal klik di sini ya, pilih ya. Seperti dari awal saya sampaikan tadi, jangan sampai ada yang warna kuning ya. Ini harus diisi supaya berubah menjadi warna putih. Misalkan ya, pilih saja di sini teman-teman ya. Nah, seperti itu, tinggal pilih-pilih teman-teman, ini memudahkan ini ya. Kemudian seperti ini ya. Nah, tinggal teman-teman pilih. Kemudian yang terakhir ya, seperti ini, tinggal dipilih. Nah, kalau sudah berubah menjadi warna putih berarti sudah lengkap teman-teman ya. Misalkan ada dukungan sumber daya dari keempat ini, ada yang mau diedit, mau diganti pilihannya atau sesuai dengan apa yang di tempat kerjanya, nanti diklik yang di sini ya. Nah, di sini yang diedit, supaya di sini juga secara otomatis akan berubah. Begitu juga dengan skema pertanggungjawaban, di sini yang dieditnya di sini ya. Konsekuensi juga seperti itu, mengeditnya di sini. Semua di sini ada pilihannya ya. Begitupun juga dengan skema pertanggungjawaban, konsekuensi silakan dicari di bagian sini untuk diedit. Kalau ada yang mau diedit. Seperti itu. Kembali ke menu. Selanjutnya di langkah ke-6 ya, lengkapi realisasi dan bukti dukung rencana aksi dengan memasukkan link pembuktian di sheet pendokumentasian kerja. Ini klik yang ini. Nah, ini secara otomatis akan terisi teman-teman. Tinggal di sini persyaratannya berdasarkan Permen 46 tahun 2022. Nah, di realisasi bukti dukung ini harus dibuatkan link. Nah, ini klik yang ini nih, dibuatkan link untuk pembuktian yang ini ya. Nanti teman-teman bikin linknya di sini. Misalkan di klik kanan di sini ya, lalu ini hyperlink, klik yang ini, nanti cari di tempat lain dokumennya ya, supaya bisa link dengan bahannya ya, atau link dengan bukti dukungnya seperti itu. Teman-teman nanti saya akan buatkan bagaimana cara pembuatan link ya, pembuktian. Yang jelasnya seperti ini sudah jadi nih teman-teman ya, di langkah ke-6. Kembali ke menu. Selanjutnya di langkah ke-7, cek rekaman informasi umpan balik. Nah, ini rekaman informasi umpan balik, klik yang ini. Nah, ini masih ada yang warna kuning, silahkan diklik yang di sini. Di sini ada pilihannya teman-teman ya. Misalkan di kegiatan pertama ini terlaksananya punya pembangunan destinasi informasi hasil pelaksanaan surveillance kualitas media lingkungan. Kalau menurut pimpinannya bagus, ya klik ini. Semuanya bagus ya. Nah, kalau misalkan ada pilihan lain, misalkan ini kinerja Anda bagus sekali, pertahankan. Nah, ini ada beberapa pilihannya, silahkan pilih ini sesuai dengan pimpinannya ya. Umpan balik pimpinannya. Kalau misalkan ada kalimat yang lain di luar dari pilihan ini mau dirubah, silahkan klik di sini di sheet kanan, paling kanan, klik yang ini. Lalu ini ada umpan balik. Nah, silakan di sini diedit ya kalau ada umpan balik yang lain di luar dari yang ini sesuai dengan umpan balik pimpinannya. Oke, kembali ke sini, klik yang ini menu ya teman-teman. Selanjutnya di langkah 8, pilih capaian kinerja organisasi, rating hasil kerja dan rating perilaku kerja dalam sheet evaluasi kinerja. Nah, ini evaluasi kinerja ya, klik yang ini. Nah, secara otomatis di sini datanya sudah ada, tinggal ini yang warna kuning ya. Di sini dikatakan sebelumnya pilih capaian kinerja organisasi. Ini capaian kinerja organisasi. Klik yang ini, pilih baik. Nah, secara otomatis di sini kurva distribusinya akan berubah seperti ini. Ini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada istimewa, butuh perbaikan, miskonduk, sangat kurang. Nah, pilih saja ini baik ya. Kemudian di scroll ke bawah, lalu ini klik yang ini ya, rating hasil kerja, klik yang ini, misalkan sesuai ekspektasi. Lalu yang di bawah lagi, rating perilaku kerja, klik yang ini sesuai ekspektasi. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ini sudah jadi di langkah ke-8 dan kembali ke menu.
Terakhir kita masuk di langkah terakhir, yaitu langkah ke-9, cek evaluasi kinerja. Ini evaluasi kinerja, klik yang ini kita cek, ini sudah jadi teman-temannya. Di sini ada periode triwulan 1, 2, 3, 4 dan akhir. Kita pilih 1 sampai akhir ya. Jadi yang 2, 3, 4 ini dihapus. Caranya klik 2 kali, lalu di blok ini 2, 3, 4 ya. Lalu klik yang ini ya, ini yang di bawah huruf A ini ya. Klik yang ini, nah muncul ini ya teman-teman, strict throw ya, centang yang ini, lalu oke, seperti itu. Ini sudah jadi teman-teman ya. Oke, nah ini tanggalnya, misalkan kalau mau dirubah, ada yang merubah, misalkan di sini dia berubah ya, tanggal 3 kah, atau tanggal 1 kah, atau tanggal berapa kah, silahkan rubah. Klik di sini edit, lalu rubahnya di sini ya teman-teman. Yang ini tanggal 2. Begitu juga yang ini teman-teman, kalau mau dirubah yang ini ya, seperti itu. Oke, sudah jadi. Ini lembar terakhir juga sama ya teman-teman, cuma bedanya di sini ada pejabat penilai kinerja. Oh sorry, di sini atasan ya, di sini ada atasan, pejabat penilai kinerja sama ya, cuma formatnya berbeda, cuman ini ada tambahan untuk atasan pejabat penilai. Kemudian yang ini juga sama seperti tadi, kalau mau dicoret seperti tadi boleh, bisa juga di copy dari sebelah ya, dari sini teman-teman copy saja yang ini, lalu buka yang ini, lalu di sini paste ya, supaya tidak kerja 2 kali. Ini sudah jadi teman-teman ya, 9 langkah sudah jadi. Ini teman-teman tinggal print ya. Cara printnya, atur posisi kertas sesuai keinginan, dan jika sudah bagus silahkan print out dan tanda tangani. Nah klik satu-satu, ini sampulnya sudah jadi. Ini nanti dicek ya, cek apakah sudah tampilannya sudah bagus. Oke, selanjutnya masuk ke sini, di menu ini klik ini matriks ini ya, ini di yang ini matriks pembagian perang hasil. Nah coba seperti ini. Oke, sudah cantik ini ya, sudah kelihatan cantik. Nah selanjutnya yang ini pendokumentasi kinerja, nanti di preview dilihat tampilannya. Kalau sudah cantik, nah berarti ini 2 halaman ya. Nah ini bisa dijadikan 1 halaman teman-temannya. Caranya diklik yang ini, break preview ya, kemudian ini ditarik aja turun ke bawah ini teman-teman ya. Nah seperti itu, supaya jadi 1 halaman ya, seperti ini. Nanti diatur-atur saja, ini jadikan misalkan 90, kemudian ini barisnya diperkecil ya, atau ini diperpanjang saya sini, seperti ini ya, seperti itu. Kemudian ini dijadikan semuanya menjadi 32 ya. Nah, seperti ini, barisnya dipersempit, supaya bisa menjadi 1 halaman, seperti itu. Kemudian yang ini kita masuk ke sheet yang lain, kita cek satu-satu ya. Kalau sudah kelihatan tampilannya sudah bagus, baru teman-teman langsung print. Nah ini banyak baris yang kosong ya. Caranya nanti teman-teman tarik aja turun ke sini, diklik, jangan lepas, tarik sampai ke bawah ke sini teman-teman ya. Ini dari 8 halaman dia akan berubah menjadi berapa ya, kurang lebih 4 halaman. Coba kita, nah seperti ini menjadi 4 halaman teman-teman ya. Nah seperti itu, nanti teman-teman tinggal cek-cek bagaimana posisi kertasnya. Ini page 1 ya, lembar pertama sudah benar. Kemudian lembar kedua ini memotong ya, memotong nomor 7. Ini nanti tidak cantik hasilnya, jadi ini batasnya ini dinaikkan ya teman-teman, dinaikkan ke sini, lalu kemudian nah ini sudah bagus ya. Oke, coba kita buktikan. Ini halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, dan halaman keempat. Sudah cantik ya teman-teman. Nah, begitu barangkali seterusnya ya, kita atur-atur sedemikian rupa sampai kertasnya betul-betul proporsional ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga pada saat di print tidak ada yang terpotong.
seperti itu. Nah, kalau sudah jadi semuanya, dicek satu persatu yang warna merah ini, semuanya sudah kelihatan bagus. Teman-teman tinggal langsung print dan tanda tangani, lalu diajukan ke pimpinan untuk ditandatangani. Oke, demikianlah cara membuat SKP sanitasi lingkungan 2022 dengan cepat. Semoga saja ini dapat membantu teman-teman sekalian. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang muncul di akhir ini, yang ini, dan video-video terbaik pilihan YouTube. Serta jangan lupa subscribe, like, share channel saya di Fahri. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan salam sukses selalu.